Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu illa huwa awwalina wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, ittaqullaha alladzi yu'wi ilaihi man taqahu wa la yahdudu alaihi fikrahu man asahu. Qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busra fi hayati dunya wa fil akhirah. Kaum muslimin ahli Jum'ah rahimakumullah, mari kula panjenengan sedaya dalam kesempatan Jumat ini bersama-sama berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita semua menjadikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Apalagi nikmat yang paling besar, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sampai detik ini kita semua masih menjadi orang-orang yang beriman, dan alhamdulillah kita semua masih bisa menjadi pula orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kedar kemampuan kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, sungguh sangat beruntung bagi kita semua yang dalam diri kita masih ada iman, karena iman itu adalah jaminan atas keselamatan kita semua dalam kehidupan kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Dan apabila kita ingin yang lebih dari jaminan sekedar keimanan itu, maka Allah menyuruh kita untuk menambahnya dengan apa? Bukan hanya iman saja, tapi iman itu mesti disertai takwa Allah sebagai bukti kita semua atas keimanan kita semua. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Innal ladzina amanu, ialah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaquna, dan dalam keimanan diri orang itu mempunyai ketakwaan sebagai buktinya, lahumul busra, maka kepunyaan orang-orang itulah kabar gembira fi hayati dunia, dalam kehidupan di dalam dunianya, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, inilah jaminan kita semua untuk memperoleh keberuntungan. Inilah jaminan kita semua untuk memperoleh kabar gembira, untuk memperoleh kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa rahmat yang dicurahkan kepada kita semua saat kita masih hidup di dunia ini. Dan alhamdulillah, busra itu juga akan diberikan oleh Allah di hari akhirat nanti. Apa jaminan itu? Kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan oleh Allah ditetapkan dengan cara iman dan takwa. Dengan takwa orang itu diukur kemuliaannya. Dengan takwa orang itu memperoleh keberuntungannya. Dengan takwa orang itu akan dijamin di hadapan Allah, akan diberi kemuliaan di atas orang-orang yang lain.
derajat dan pangkat. Bukankah Allah meletakkan kemuliaan seseorang itu karena banyaknya harta yang dia miliki, atau jabatan yang dia miliki, atau nasab yang mereka miliki? Sekalipun keturunan seorang kiai, sekalipun keturunan seorang ustaz, sekalipun keturunan seorang pejabat, apabila dia tidak memiliki iman dan takwanya, maka tidak ada jaminan baginya busro, kabar gembira atau kemuliaan dengan sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah nyata-nyata telah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang-orang yang mulia yang mempunyai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, di dalam ajaran kita agama Islam, kita disuruh membuktikan atas keimanan kita yaitu dengan takwa. Apa itu takwa? Kita melaksanakan konsekuensi dari keimanan kita, yaitu melaksanakan syariat-syariat yang diajarkan oleh agama kita, terutama yang rukun. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Itu mesti konsekuensi kita jalankan sebaik-baiknya. Di dalam agama kita juga mengajarkan bahwa di dalam bangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu didasari atas apa? Didasari atas kerentengan hati, didasari atas keikhlasan hati untuk tunduk dan patuh. La syarikalah wa bidzalika umirtu. Tidak ada ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada boleh orang yang memerintah saya untuk tunduk dan patuh dalam peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita benar-benar Allah, kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah, kita tidak menghambakan diri kepada harta, kita tidak menghambakan diri kepada derajat dan pangkat, kita tidak menghambakan diri kepada orang-orang yang punya nasab yang tinggi, tapi benar-benar cara ikhlas dan penuh kesadaran kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jaminan atas keselamatan kita, jaminan atas kabar gembira yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sindir di ayat tadi, innal ladzina amanu wa kanu yattaquna. Saya selalu akan tekankan amanu wa kanu yattaquna. Iman yang di dalamnya dibuktikan dengan ketakwaan, itulah orang-orang yang akan memperoleh busra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mencari sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Allah, tapi kita mencari kebahagiaan untuk anak-anak dan pikiran kita sendiri, yang akhirnya hanya kekecewaan yang kita peroleh. Kita menghambakan kepada manusia karena manusia itu punya kekayaan. Kita menghambakan diri kepada manusia karena manusia itu kepala kantor kita. Kita menghambakan diri kepada manusia karena manusia itu punya derajat pangkat nasab yang tinggi, mengaku turunannya keraton, mengaku turunannya wali, mengaku keturunannya nabi. Maka banyak kecewaan yang akan kita peroleh, karena sesungguhnya kemuliaan itu Allah letakkan dalam tingkat ketakwaan daripada pribadi kita masing-masing, bukanlah Allah letakkan pada semua yang kita sebutkan tadi, harta, pangkat, derajat dan masa. Jamaah rahimahullah, kita sesama muslim oleh Allah diperintahkan untuk selalu menjalin hubungan yang baik. Agar apa? Agar kita selalu memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dunia ini dibangun oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayang.
Dan manusia pun di dunia ini diadakan karena kasih sayangnya Allah. Dan manusia ini pun nanti dimasukkan surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mulai sekarang kita bangun amal kita, perbuatan kita, kelakuan kita untuk bagaimana caranya bisa memperoleh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Allah telah mengabarkan. Allah telah mengabarkan bagaimana kita memperoleh rahmatnya. Di dalam Al-Quran dinyatakan, Inna rahmatullah qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang suka berbuat baik. Maka apabila kita ingin memperoleh rahmat Allah, suka berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada sesama manusia, sesama makhluknya Allah, baik yang wujud manusia, hewan dan tumbuhan, seluruh semesta alam ini adalah meski kita berlaku baik kepada. Apabila kita tidak bisa menjalin hubungan baik kepada sesama manusia atau kepada alam, maka ketahuilah kepada tanda-tanda kehancuran kita. Manusia satu sama lain sudah saling caci maki. Manusia satu sama lain sudah saling merendahkan. Ada kelompok yang merasa lebih mulia dari kelompok yang lain karena merasa mempunyai derajat dan pangkat kedudukan. Ada yang merasa lebih mulia dari yang lain karena mempunyai harta yang banyak. Ada yang merasa lebih mulia yang lain karena mempunyai suku yang dia bangga-banggakan, klan yang dia bangga-banggakan, marga yang dia bangga-banggakan. Apalagi menurut aturan Allah, hanya menurut aturan Indonesia negeri kita ini tidak boleh orang merasa lebih unggul dari yang lain. Karena kita hidup di Indonesia ini dengan falsafah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda adat istiadat, kita saling menghargai. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maka apabila ada di dalam Indonesia ini salah satu suku merasa lebih hebat, merasa lebih mulia dari suku yang lain, maka sesungguhnya orang-orang itu bukanlah orang-orang yang betul-betul menjiwai daripada Republik Indonesia. Misalnya suku Jawa merasa lebih mulia daripada suku Batak. Suku Batak merasa lebih mulia daripada suku Sunda. Suku Sunda merasa lebih mulia daripada suku Madura. Suku Madura merasa lebih mulia daripada suku Jawa. Suku Madura merasa lebih mulia daripada suku Dayak. Demikian juga sebaliknya. Maka hal ini tidak boleh terjadi di Republik Indonesia. Apalagi imigran pendatang imigran tapi merasa marganya, merasa klannya lebih mulia, lebih tinggi daripada kasta orang-orang pribumi asli, maka ini tidak pantas tinggal di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negeri yang didasarkan atas Bhinneka Tunggal Ika, yang dibangun atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa Indonesia ini meski merdeka atas cucuran darah dari para pahlawan leluhur kita, tapi karena kerendahan hati daripada pahlawan leluhur kita ini, maka dia dalam preambul pembukaannya tetap mengakui atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemerdekaan ini bisa terjadi. Inilah hebatnya Indonesia.
selalu melebihkan daripada keimanan, unsur keimanan dan ketakwaannya, selalu lebih mengedepankan unsur tauhidnya, unsur keagamaannya, unsur ubudiyahnya daripada yang lain, daripada membanggakan kemampuan dirinya sendiri, meskipun dia berjuang sampai dia syahid di medan raya. Maka bangsa kita Indonesia, leluhur kita Indonesia masih tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di negeri ini tidak ada boleh orang-orang atau suku-suku atau warga-warga atau marga-marga di antara marga yang sama dengan marga yang lain merasa lebih unggul dan merendahkan daripada martabat marga yang lain, apalagi imigran yang merendahkan daripada martabat umum. Ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Karena agama kita mengajarkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman ikhwatun itu bersaudara. Fa aslihu akhawaykum baina akhawaykum, maka baikilah seseramungan mungkin antara mereka, sesama kita, sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Kita disuruh oleh Allah asli untuk memperbaiki hubungan kita. Karena apa? Yang demikian itu adalah bagian daripada bukti wa taqwa la'allakum turhamun. Maka dengan sifat yang demikian itu la'allakum turhamun akan menurunkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, jangan seperti ini. Kita hidup dalam era yang berbeda dengan era kita. Saya kecil sana. Di dalam era sekarang ada era medsos. Di dalam medsos itu banyak informasi yang kadang-kadang kebenarannya mesti kita uji. Dalam kita menghadapi kehidupan masyarakat nyata, kita tidak boleh selalu menerima apa adanya info-info yang mungkin dari info-info itu membuat kita satu sama lain saling tentang perenang. Maka setiap info yang kita terima itu mesti dikonfirmasi. Seperti halnya Allah firmankan, "In ja'akum fasiqun bin-naba fatabayyanu." Apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksa, maka konfirmasilah. Maka di dalam ajaran kita itu ada yang namanya ajaran husnudzon dan kebalikannya suudzon. Bagaimana kita menerapkan husnudzon dalam membangun hubungan masyarakat itu lebih mengutamakan husnudzon. Tapi dalam hal-hal tertentu kita pun juga mesti suudzon dalam pengertian waspada terhadap orang-orang atau oknum-oknum yang mesti kita waspada. Agar apa? Agar kemudorotannya tidak menyebar dalam masyarakat kita, maka perlu dalam pemahaman kita tentang husnudzon dan suudzon ini mesti bisa menempatkan pada tempatnya. Misalnya seorang polisi tidak bisa selalu husnudzon terhadap pengakuan terdakwa. Ya benar, pengakuan saya terima dengan husnudzon, tidak boleh. Jadi ajaran tentang husnudzon dan suudzon ini mesti ditempatkan pada porsinya masing-masing. Bagaimana? Misalnya dalam ranah ilmiah, penyelidikan dan penelitian, kita tidak boleh dalam penelitian itu menggunakan husnudzon. Dalam penelitian ilmiah itu mesti melalui data-data dan kita pelajari segala kemungkinan termasuk suudzonnya. Maka sekali lagi mari
kita selalu kurang anak seperti saya ini jangan terlalu jauh dari kalangan dan ulama. Supaya apa? Supaya amal kita, iman kita, takwa kita itu tidak salah jalan, tidak salah sasaran. Gampangane enek sing dieloni, enek sing bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab atas keimanan kita, ada yang bertanggung jawab atas ketakwaan kita bagi orang-orang awam seperti kita ini. Tidak lagi bagi orang-orang yang alim yang sudah mempunyai kewenangan untuk istiqat, maka orang-orang yang alim yang sudah mempunyai kemampuan kewenangan untuk istiqat, maka haram baginya untuk takbir buka. Tapi bagi orang awam seperti kita ini, bahkan wajib hukumnya untuk takbir kepada orang-orang alim, karena kita tidak punya kemampuan untuk istihad di dalam istinbat mengambil hukum-hukum terutama urusan agama kita. Jangan rahimahullah, saya kira itu saja. Sekali lagi mari, kalau kita menerima berita-berita di medsos terutama, jangan ditelan mentah-mentah, meski harus tabayun pada ahlinya. Sekarang banyak yang lagi geger saat ini dengan mesti tahu soal nasab, meski pandangan mesti hati-hati, jangan gampang untuk dalam arti mentah-mentah, mesti dengan tabayun kepada ahlinya. Itu saja, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang tetap di dalam hati kita ditancapkan oleh Allah keimanan, dan kita mesti membuktikan keimanan itu dengan ketakwaan kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minina aminin wa aqbalana wa iyyakum bi jumrati ibadis sholihin wa qurrabi wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rahmatuhu wa jalla warhamna nakuna ala ni'mati kita jalla sababada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu syahadatan muhtadifa bitasyirihi ala adhamatihi allati tabayyana wa tawaqqa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi asbaha sabila sa'adati li ummati arhaman wa arhaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman katsiran wa barakallahu. Ayyuhal ladzina usikum bi taqwallah wa inna taqwa manba'un adati dunya wa akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa barik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wa nas'aluka 'azimata rusdi wa nas'aluka syukra nikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa jadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'indal hisab. Rabbana atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa subhana alim wa la tuqwa akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أهوى سنريك فلا تنس إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ومن يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الهدى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ما يجب لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم تسألون يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.